Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda, edisi 15 Agustus 2021. Sejumlah informasi dan ragam peristiwa pilihan telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Pemirsa, sebelumnya Banjar TV mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-71 tahun. Tahun ini dengan mengusung tema Rukui Hajat, Gawi Basubangat Banua Harat. Semoga semangat ini dapat membawa pembenahan dan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Baik, bersama saya Lina Astalina, mari kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di Gedung Wargasari, Taman Budaya Kalimantan Selatan. Dan di sini sedang diselenggarakan pameran seni lukis Semarak Topeng dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-71 tahun. Baik pemirsa, informasi pertama yang kami berikan untuk Anda, Wali Kota Ibnu Sina bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Kalimantan Selatan meninjau progres jembatan Alalak yang menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Jembatan dengan panjang 850 meter tersebut diharapkan dapat selesai tepat waktu. Dengan berdirinya jembatan yang akan menjadi salah satu ikon destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga dapat diperhatikan seperti pemanfaatan ruang terbuka di sisi jembatan serta ruang publik, sehingga menjadi daya tarik wisatawan dari dalam dan luar Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Kalimantan Selatan melakukan peninjauan proyek jembatan Alalak yang menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala Jumat 13 Agustus 2021. Jembatan lengkung dengan panjang 850 meter tersebut diharapkan dapat selesai tepat waktu, yakni tanggal 15 September 2021. Dari hasil tinjauan tersebut, Ibnu mengaku progresnya sangat menggembirakan, apalagi jembatan ini menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. Mengingat jembatan Alalak tersebut merupakan jembatan lengkung, maka tingkat kesulitan dari jenis jembatan tersebut menjadi salah satu faktor terlambatnya proses finishing atau penyelesaian. Dengan rencana akan selesai nanti tanggal 15 September 2021. Sempat tertunda memang, tetapi sengaja kami lihat situasi di lapangan memang progresnya sangat menggembirakan. Apalagi ini menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, dan Provinsi Kalimantan Selatan tentu berbangga hadirnya jembatan ini, dan teknologinya juga luar biasa. Mungkin tidak ada yang sama seperti ini di Indonesia lainnya, dan tingkat kesulitannya juga sangat tinggi sebetulnya. Jembatan lengkung itu tidak mudah seperti kita melihat hasil jadinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di jalan nasional seperti ini akan berfungsi dengan baik, apalagi ini kan menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang kita tahu di akhir pekan biasanya tingkat kepadatannya sangat tinggi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga semua dua provinsi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan berdirinya jembatan yang akan menjadi salah satu ikon destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin itu, pembangunan jembatan tersebut juga dapat diperhatikan. Seperti pemanfaatan ruang terbuka di lahan sisi jembatan yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang publik, sehingga dapat menjadi daya tarik wisatawan dari dalam dan luar Kalimantan Selatan. Setelah proses pembangunan jembatan tersebut selesai, Ibnu Sina berharap Pemko Banjarmasin dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menjaga keberlangsungan jembatan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 3 bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 meninjau Masjid Pusaka yang ada di Banua Lawas, tepatnya di Kabupaten Tabalong.
Peninjauan ini dalam rangka akan dilaksanakan proyek pembangunan siring di sekitar masjid yang sudah masuk dalam cagar budaya. Pelestarian wisata religi ini diharapkan menghasilkan pergerakan perekonomian masyarakat. Dikarenakan tamu yang datang tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, melainkan juga dari provinsi lainnya. Komisi 3 bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 mengunjungi Masjid Pusaka yang berada di Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Kunjungan dalam rangka memantau rencana pelaksanaan proyek pembangunan siring di kawasan Masjid Cagar Budaya ini dilaksanakan pada pekan tadi. Kedatangan Komisi 3 disambut langsung oleh Camat Banua Lawas, Haji Faridudin, beserta para pengurus Masjid Pusaka. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Tabalong, Habib Muhammad. Pelestarian wisata religi ini diharapkan menghasilkan pergerakan perekonomian di masyarakat, dikarenakan tamu-tamu yang datang tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, melainkan juga berasal dari provinsi lainnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Haji Saharujani, mengatakan kunjungan bersama Balai Wilayah Sungai ini dalam rangka ikut mengawal rencana proyek pembangunan siring di sekitar Masjid Pusaka di Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Harapannya melalui program Balai Wilayah Sungai ini, setidaknya dapat memperindah kawasan masjid bersejarah ini, sehingga kedepannya bisa membawa dampak positif bagi warga sekitar. Di Masjid Pusaka di Pasar Arba Banua Lawas yang seperti kita ketahui bersama bahwa ada rencana program dari BWS Balai Wilayah Sungai dan Air untuk melaksanakan proyek tersebut, karena ini adalah proyek kita buat masyarakat di sini dan juga ini buat masjid. Tentunya dengan harapan setelah kita lihat ke lapangan, kebetulan juga perencanaannya sudah dilaksanakan, perencanaan di tahun 2021 ini, dan mudah-mudahan di 2022 proyek tersebut akan dilaksanakan, dan kita Komisi 3 akan mengawal proyek ini sampai ke kementerian terkait agar supaya Masjid Sejarah Pusaka ini dan turap ini bisa terlaksana. Selain meninjau lokasi pembangunan siring di Masjid Pusaka, Komisi 3 juga meninjau lokasi lain di mana terjadi kerusakan siring jalan menuju Masjid Pusaka yang hancur akibat banjir tahun lalu. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Saprizal menginstruksikan kepada seluruh kabupaten kota agar memulai penyuntikan dosis ketiga kepada para tenaga kesehatan dengan vaksin Moderna. Ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan kepada mereka yang rentan tertular COVID-19. Sementara itu, seluruh kabupaten kota juga diminta untuk menyiapkan isolasi terpusat di wilayahnya masing-masing guna menghindari penumpukan pasien COVID-19 di rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan percepatan vaksinasi sebanyak mungkin kepada masyarakat yang akan dimulai dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan RI, diperkirakan sekitar 70-80 juta dosis vaksin akan tiba pada minggu ketiga atau keempat bulan Agustus ini. Dengan penambahan vaksin tersebut, jika semula target vaksinasi menyasar 1.000 orang per hari, maka ditargetkan 2.000 sampai 2.500 bisa memperoleh vaksinasi per hari. Adapun vaksin Moderna yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan telah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Penjabat Gubernur Kalsel Saprizal menginstruksikan suntikan booster ketiga ini agar segera dimulai mengingat banyaknya tenaga kesehatan yang ikut terpapar virus corona. Saya minta seluruh daerah agar mulai melakukan suntikan booster ketiga ini kepada para nakes untuk memperkuat perlindungan kepada nakes. Kita ketahui ratusan nakes kita terpapar COVID, ya. Walaupun dari yang terpapar itu berdasarkan laporan tidak ada yang menunjukkan gejala yang serius. Dan ini tentu saja kalau diperkuat dengan vaksin ketiga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi nakes di dalam memberikan dharma baktinya.
Seluruh kabupaten kota juga diminta untuk menyiapkan isolasi terpusat di wilayahnya masing-masing guna menghindari penumpukan pasien COVID-19 di rumah sakit dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pasien. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur meminta perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Kabupaten Banjar tetap mengedepankan pendekatan humanis dan kearifan lokal dengan bekerja sama semua unsur terkait. Di samping itu, ratusan warga yang berasal dari berbagai pelosok di Kabupaten Banjar terlibat antrian pembagian bantuan sosial beras 10 kg di kantor pos cabang Martapura. Kerumunan warga pun tak terelakkan di tengah penerapan PPKM level 3 di wilayah ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sesuai instruksi pemerintah pusat mengenai PPKM untuk daerah luar Pulau Jawa dan Bali, dari tanggal 10 hingga 23 Agustus, Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan pihaknya telah siap melanjutkan kebijakan tersebut guna menekan angka penyebaran COVID-19 di bumi Serambi Mekah. Berada pada PPKM level 3 Kabupaten Banjar memang tidak seketat pelaksanaan PPKM level 4. Namun Saidi menekankan pada pendekatan humanis dan berbasis pada kearifan lokal dalam menanamkan kesadaran kepada masyarakat di Kabupaten Banjar, terutama untuk menaati protokol kesehatan COVID-19. Kita berharap PPKM ini juga diperlukan kesadaran masyarakat. Ini sudah hampir 2 tahun, masyarakat juga sudah mengetahui prokesnya seperti apa, seperti itu. Karena dari data Dinkes dan yang lainnya, dan juga kasus-kasus yang sudah ada di rumah sakit ini menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kedisiplinan masyarakat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan mitra kerja kita, lembaga-lembaga keagamaan untuk bisa mensosialisasikan prokes ini. Prokes paling penting. Berdasarkan data per 12 Agustus 2021, jumlah suspek di Kabupaten Banjar 69 orang dan pasien dirawat 1.143 orang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Beginilah suasana antrian pembagian bantuan sosial beras 10 kg di kantor pos cabang Martapura Kamis siang kemarin. Ratusan warga berkumpul tanpa menjaga jarak hingga menimbulkan kerumunan. Bahkan sebagian warga tidak mengenakan masker meski berada di tengah-tengah banyak orang. Kepala kantor pos cabang Martapura, Prayitno, mengaku pihaknya telah menghimbau dan mengatur warga agar menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, namun warga tetap saja berkerumun. Pak, ini kan kita kan dalam level 3 nih, Pak, kenapa nggak diterapkan prokes kesehatan, Pak? Sebenarnya sudah, Pak, karena ya kita seperti tahu juga ya, kita atur kursinya sudah kami susun dengan jarak 1 meter ya. Tapi ya kenyataannya seperti gini juga. Kalau dalam pembagian ini nggak ada undangan Pak dari Satpol PP atau hal-hal dari Satgas Covid, Pak? Kalau biasanya kami kalau yang bansos yang ada dana uangnya itu, Pak, ada bansos tunai uang, kita ada dari dan Ramil atau dari Polsek. Itu kan dipanggil satu-satu masuk ke dalam, yang menghadap antrian juga Pak Kerumon. Jadi bagusnya tuh kayak apa, Bu? Saran pian nih, Bu, sebagai warga supaya kada lagi berkerumun tuh kayak apa, Bu? Apa ada petugas gitu, Bu? Kada bang petugas di Jepang kada janang ta. Jadi karena kada ada petugas nih, Bang, Bula. Ya, satu-satu Bang diambil masuk antrian dia satu-satu. Kalau Ibu lihat petugasnya ada berapa, Bu, di dalam, Bu? Di dalam tuh banyak berapa yuk? 4 ke 5 kah? Yang melayani ini aja, Bu, yang melayani ada berapa? Di dalam 5, tinggal ini 1. Tapi kada ada mengatur antrian kada ada, Bu lah. Kada ada Bang, nang antrian juga ini kada ada mengatur Bang. Ditemui di tempat lain, Bupati Banjar Saidi Mansur menyayangkan terjadinya kerumunan saat pembagian bansos tersebut. Terlebih kegiatan dilaksanakan di tengah penerapan PPKM level 3 dan sedang meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Menjadi perhatian kita
kita bahwa masih di masa PPKM ini protokol kesehatan yang sangat penting dijalankan. Melihat kasus-kasus yang ada ini tambah meninggi di Kabupaten Banjar. Jadi pihak kantor pos sendiri tidak ada koordinasi dengan tim Satgas, Pak? Ya, tidak ada koordinasi seperti halnya di penyaluran yang ada di beberapa wilayah, seperti di wilayah kantor pos yang ada di kecamatan lainnya seperti itu. Karena ketika ada masalah, kita konfirmasi dari tingkat kecamatan, mereka tidak tahu karena langsung mengkonfirmasi ke masyarakat. Kebijakan pemberian bansos 10 kg bagi keluarga penerima manfaat ini menyusul adanya perpanjangan pemberlakuan PPKM level 3 hingga 23 Agustus mendatang di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan pemerintah Kota Banjarmasin salurkan sembako untuk warga isoman. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.